Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kecerdasan buatan. Saya ketua kelompok, nama saya William Stanley, NPM 1 190 710 512. Saya Niko Nathaniel Sugiarto dengan NPM 190 710 507. Saya Frederick Baptista Sakspari dengan NPM 1907 10 406. Saya Stefanus William Terang Wiharono dengan NPM 1907 10 423. Saya Thomas Bastian dengan NPM 190 710 501. Saya akan memulai presentasi jaringan semantik kecerdasan buatan kelompok 1. Saya sebagai ketua, nama saya William Stanley, saya adalah seorang mahasiswa. Saya tinggal di kos yang berada di daerah Catur Tunggal. Saya seorang mahasiswa Universitas Atmajaya yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Barbasari. Universitas Atmajaya saya mengikuti Fakultas Teknik Informatika yang mempelajari bahasa pemrograman, bahasa C, dan bahasa Java. Saya memiliki ketertarikan atau hobi pada membaca sebuah novel atau komik. Saya juga memiliki ketertarikan atau hobi pada menonton seperti genre parodi, contohnya Johnny English, genre dokumenter, genre biografi seperti The Imitation Game atau Hidden Figures. Itu saja dari jaringan semantik saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, saya Niko Nathaniel Sugiarto. Saya akan melanjutkan presentasi tentang jaringan semantik. Di sini saya lahir di Surakarta dan saya seorang mahasiswa di Atmajaya Yogyakarta yang berasal dari Surakarta. Nah, saya tinggal di Jogja, saya tinggal di kos, di lokasinya di Bebersari, berlokasi sama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di Universitas Atmajaya, saya mengikuti kelompok studi dan UKM, yaitu kelompok studi pemrograman sebagai wakil ketua pada tahun 2020 dan 2021, sebagai anggota KSP C pada 2019-2020, dan anggota KSP Java tahun 2020 dan 2021. Di sini saya juga mengikuti UKM, yaitu Atmajaya Fotografi Club yang bergerak di bidang fotografi dan videografi. Nah, saya juga memiliki hobi dalam bidang yang sama, yaitu fotografi dan videografi. Nah, dalam bidang ini saya memiliki ketertarikan pada cosplay fotografi, portrait fotografi, landscape fotografi, dan street fotografi. Nah, dalam bidang ini saya juga membutuhkan beberapa perlengkapan yang berupa kamera serta lighting untuk mendukung dalam proses fotografi maupun videografi. Nah, dalam bidang ini juga saya membutuhkan banyak sekali referensi yang saya dapatkan dari YouTube, dari Instagram, Weibo atau web Tiongkok, Bilibili, atau dari web Jepang. Nah, dalam bidang ini saya juga mengupload berbagai portofolio yang saya hasilkan dan di mana saya upload di YouTube, Instagram, Facebook, Karya Karsa, serta Traktir.id. Demikian adalah jaringan semantik yang saya buat. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram semantik bagian note saya yang ini. Saya adalah anggota kelompok 1 kecerdasan buatan kelas C. Saya adalah seorang mahasiswa angkatan 2019 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya tinggal di kos di Maguwoharjo dan saya memiliki hobi fotografi. Objek yang saya foto biasanya pemandangan dan saya biasa memotret di Malioboro dan di tempat asal saya sendiri di Flores. Sebagai seorang fotografer, saya membutuhkan sebuah kamera untuk mendukung hobi saya.
Di Universitas Atmajaya, saya mengikuti beberapa kegiatan dan kelompok studi, seperti kelompok studi pemrograman bahasa C. Di kelompok studi pemrograman bahasa C, saya menjabat sebagai tentor untuk periode 2020 dan 2021, dan sebagai anggota pada periode 2019 dan 2020. Di kelompok studi pemrograman bahasa C, kami menggunakan software Dev C++ untuk belajar pemrograman dengan bahasa C. Kemudian kelompok studi lain yang saya ikuti adalah KSP Java, dan di KSP Java saya menjabat sebagai anggota untuk periode 2019-2020. Dan untuk belajar di KSP Java kami menggunakan tools yaitu NetBeans. Kemudian saya juga mengikuti UKM yaitu UKM Atmajaya Photography Club, dan menjabat sebagai anggota untuk periode 2019 dan 2020. Di UKM Atmajaya Photography Club, saya mengikuti pelatihan dasar di Malioboro. Kemudian selain UKM, saya juga mengikuti organisasi. Organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti adalah Komanta. Di Komanta saya menjabat sebagai anggota untuk periode 2019 dan 2020. Kemudian sebagai pengurus untuk periode 2020 dan 2021, saya menjabat sebagai anggota di divisi publikasi dan dokumentasi dengan tugas untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi ini. Selain mendokumentasikan kegiatan, saya juga membuat desain-desain untuk poster-poster kegiatan. Kegiatan yang saya lakukan berkaitan dengan dokumentasi kegiatan ini antara lain mengupload feeds IG dan mengupload story IG, kemudian mendokumentasikan kegiatan menggunakan kamera. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya, Terang. Saya di sini merupakan anggota dari kelompok 1. Sekarang saya sebagai seorang mahasiswa jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri di Atmajaya Yogyakarta. Di Atmajaya saya mengikuti komunitas dan UKM. Komunitas yang saya ikuti adalah Garuda Katolik. Garuda Katolik sendiri merupakan komunitas di bawah Atmajaya Yogyakarta. Di Garuda Katolik saya merupakan pengurus, juga sekaligus jadi anggota. Di anggota sebelum menjadi pengurus saya juga menjadi ketua action plan. Selama menjadi pengurus, saya menjabat sebagai humas dengan tugas sebagai jembatan komunikasi, dan tugas sekunder yaitu sebagai content creator yang setiap hari harus mengupload feeds IG dan story IG. Kemudian UKM yang saya ikuti adalah UKM Poli. Di UKM Poli saya juga merupakan anggota sekaligus pengurus. Di anggota saya juga merupakan pemain dengan posisi blocker, yang merupakan posisi blocker. Pada pengurus saya menjadi seorang sekretaris. Sekretaris tugasnya adalah membuat laporan dan sekaligus membuat tentang laporan tentang cek anggota. Anggota pengurus juga saya juga merupakan pengurus harian yang bertugas untuk mengecek anggota. Sekian presentasi jaringan semantik dari saya. Terima kasih. Sekarang saya akan mempresentasikan note saya. Saya Dimas Bastian adalah anggota dari kelompok 1. Saya adalah seorang mahasiswa dengan NPM 190 710 501 yang sedang belajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta pada semester 3. Saya di Atmajaya mengikuti kelompok studi KSP dan Unisek. Unisek saya berperan sebagai anggota pada 2020 dan 2021. Untuk KSP terbagi menjadi 2 bahasa, yaitu Java dan C. Untuk KSP Java saya berperan sebagai anggota pada 2020 dan 2021. Untuk KSP bahasa C saya adalah tentor pada
periode 2020 dan 2021. Sedangkan C dan Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh teknik informatika itu sendiri. Saya sekarang bertinggal di rumah di Muntilan. Saya memiliki hobi membaca dan menonton. Untuk membaca, saya membaca dalam bentuk fisik dan digital. Untuk fisik, saya membaca buku dengan jenis komik, biografi, dan novel. Untuk membaca dalam bentuk digital, saya membaca novel dan juga artikel. Artikel yang saya baca bertipe berita dan jurnal. Untuk contoh jurnal ada jurnal ilmiah. Saya juga hobi menonton. Jenis yang saya tonton adalah video dan film. Untuk video saya menonton di YouTube dengan genre edukasi dan sains, dan juga review. Untuk review, saya juga suka menonton review terhadap entertainment atau hiburan dan juga hardware. Hardware contohnya adalah smartphone dan komputer. Sedangkan untuk menonton film, saya menonton di Netflix dengan genre crime, fiction, dan dokumentasi. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan dan bagian kelebihan dan kekurangan jaringan semantik. Kelebihan dari jaringan semantik adalah mudah dipahami karena fleksibel, mudah menambah simpul yang menghubungkan antara objek, lebih praktis dalam mewariskan sifat dari simpul lain, dan memiliki fungsi yang sama dengan manusia dalam penyimpanan memori. Kekurangan dari jaringan semantik adalah standar dalam pendefinisian nama, tidak cerdas, nama simpul tergantung dari pembuatnya, kurangnya ketegasan dalam bentuk struktural sehingga susah pengaplikasian pada fungsi, dan jaringan antar objek hanya menunjukkan relasi antar dua hal. Sekian, terima kasih.